Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diterangkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya engkau mendapatkan apa yang sesuai dengan kalian niatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Niat itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Niat itulah yang membedakan segala sesuatu. Niat itulah yang membedakan antara mana sholat duhur dan mana sholat asar, karena ada niat. Niat itu membedakan yang satunya menjadi pahala dan yang satunya mubah, dan yang satunya mendapatkan dosa. Itu juga niat. Maka niat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, agar kita terus melatih dalam kehidupan ini segala amal kebaikan kita itu kita langsung niatkan ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar semua yang kita lakukan itu ada efek akhirat. Agar semua yang kita lakukan itu ada buahnya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka energi yang bisa mengantarkan semua amalan itu tembus sampai akhirat ya niat. Tapi kebanyakan manusia lupa tentang niat itu. Padahal niat adalah mengukur nilai besar kecilnya sesuatu dan sah atau tidaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diawali ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk hijrah. Jadi sahabat itu diajak hijrah oleh Rasulullah atas perintah Allah. Disinilah ada sahabat yang semangat, ada sahabat yang bermalas-malasan, yang enggan untuk ikut hijrah. Ada sahabat yang hijrah betul-betul mengharapkan Allah dan Rasulnya semata. Ada pula sahabat yang mengharapkan harta benda dari hijrah itu. Ada pula yang mengharapkan wanita ketika hijrah itu. Karena kejadian inilah akhirnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan kalian akan mendapatkan segala sesuatu itu tergantung niat kalian. Kalau niatnya mencari Allah dan Rasulnya, yang kalian dapat ya Allah dan Rasulnya. Kalau yang kalian niatkan harta, yang kalian dapat nanti ya harta. Yang kalian niatkan wanita, yang akan didapatkan ya wanita. Kira-kira Rasulullah menyindir sahabatnya seperti itu. Dan itu adalah sindiran untuk kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita contohkan seperti makan. Makan itu nilainya mubah. Dalam arti kita makan tidak mendapatkan pahala, kita tidak makan juga tidak mendapatkan dosa. Itu sesuatu yang mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah. Asal dari urusan-urusan umum itu mubah. Dilakukan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu makan. Mengapa? Karena orang non-Islam pun juga butuh makan. Karena hewan pun juga butuh makan. Karena makan adalah fitrah kehidupan. Sampai tumbuhan pun butuh makan yang namanya pupuk nutrisi dari tanah. Kalau kita makan itu ingin kita transfer menjadi amalan akhirat, solusinya ya niat tadi itu. Maka ketika kita niat, yang satunya makan karena lapar, ada orang lain yang niat makan karena agar kuat ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan liridhoillah, mengharapkan ridho Allah. Maka yang satu tidak mendapatkan apa-apa kecuali kenyang, dan satunya amal makan itu tembus akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga mandi, siapa aja juga mandi, orang muslim, non muslim, mandi semua. Bahkan hewan kita mandikan. Itu namanya mandi demi kebersihan.
Itu juga al-asyu fil asya'i al-ibahah, mubah. Mandi ya monggo, tidak mandi ya nggak apa-apa. Walaupun memang sebenarnya mandi itu adalah sesuatu yang baik, akan tetapi tetap termasuk kata-kata mubah. Mandi bisa mendapatkan pahala ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat mandi agar bersih, kuat ibadah lillahi ta'ala. Amal itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya besar kalau lillahi ta'ala. Dan amal itu tidak ada yang besar dan kecil. Dosa itu tidak ada amal itu tidak ada besar dan kecil ketika itu karena manusia, semuanya kecil. Sehingga amal yang kita lakukan itu harusnya kita arahkan dan curahkan semata-mata adalah lillahi ta'ala. Itu yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Hal-hal yang terkecil kita semuanya niati lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis diterangkan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin, segala perbuatan, segala perkara, zibalin, yang memiliki nilai baik, amal kebaikan, kira-kira gitu. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, kita tidak awali amal baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu terputus. Artinya terputus dari pahala, gak dapat apa-apa. Terputus dari rahmat Allah, gak ada keberkahan. Karena kamu makan sebagai rutinitas harian saja, karena kamu melakukannya karena sebagai kegiatan harian saja, bukan karena Allah. Sehingga orang yang cerdas dan cerdasnya cerdas adalah semua amal yang dia lakukan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, diniyati lillahi ta'ala. Kita mau kerja 8 jam sehari, berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim. Saya bekerja memberi nafkah istri dan anak lillahi ta'ala. 8 jam jadi pahala semua itu. Itu yang membedakan nilai kerja hanya semata-mata dapat uang dan nilai yang kerja mendapatkan pahala dari Allah karena perbedaan niat. Walaupun ada apapun, tetap kerja itu sesuatu yang baik. Zibalin, memiliki nilai kebaikan. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau tidak kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, terputus dari pahala. Ya sudah, orang kafir juga bekerja, siapa aja bekerja, bahkan ayam kita bekerja ceker-ceker mencari makan, karena itu fitrah kehidupan. Yang membedakan dapat nilai pahala ya laki-laki lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Memindahkan batu dari jalan sudah menyelamatkan berapa nyawa, menyelamatkan berapa orang yang akan kecelakaan. Kalau kita iringi lillahi ta'ala, tembus akhirat. Maka dari itu semangat untuk terus meniatkan segala sesuatu untuk kebaikan itu kita harus lekatkan dan jadikan ini sebagai kebiasaan hidup kita. Sehingga semua amal yang kita lakukan ini adalah ibadah. Dan efeknya ketika kita memulai amal itu dengan bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala, itu efeknya ibadah semua, rentetannya ibadah semua. Mengapa kita bekerja terus kemudian bermalas-malasan untuk sholat? Ya karena mungkin kita tidak niat untuk ketika bekerja itu untuk ibadah, sehingga efeknya maksiat juga. Bekerja kalau dari awal kita bekerja sudah niat ibadah, rentetannya ibadah. Sampai waktunya sholat pun, saya kerja aja untuk ibadah, apalagi waktunya sholat ya harus sholat. Kira-kira seperti itu. Kita makan pun kalau dari awal kita sudah niat ibadah, efeknya makan itu kuat ibadah. Kita makan karena nafsu lapar, sehingga untuk ibadah ya berat sekali. Fahuwa aqta, terputus dari kekuatan ibadah. Fahuwa aqta, terputus dari rahmatnya Allah. Fahuwa aqta, bisa terputus dari keberkahan dari makanan itu. Tapi sebaliknya ketika kita sudah melatih diri kita semuanya lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, semuanya tendensinya adalah akhirat, dan akhirat kita telah membawa semua amalan ini menuju akhirat. Tetap kita sebagai manusia akan terus bermaksiat karena khata'un, manusia itu salah. Akan tetapi dengan niat yang baik lillahi ta'ala tetap akan mengurangi potensi-potensi maksiat yang bakal kita lakukan dalam proses-proses kita melakukan kegiatan sehari-hari itu.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Tidak ada maksud lain kecuali marilah kita berusaha menjadi insan yang jauh lebih baik, yang terus kita menebarkan kebaikan sehingga kelak kita pun akan memanen kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.